Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita patut bersyukur begitu luar biasanya kasih Tuhan melimpah atas kita. Kiranya damai sejahtera daripada Roh Kudus Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam hati, pikiran, dan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sharing kembali terkait dengan firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat keempat. Saya bacakan untuk kita. Perikopnya adalah keselamatan yang besar. Ayat yang pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang keempat, Allah yang meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya, menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentang keselamatan yang besar ini, kita ada kisah yang tertulis di dalam kitab suci terkait pada saat pembuangan bangsa Israel ke Babel. Di sini ada satu kisah yang sangat unik, ataupun boleh kita katakan kisah yang nyata, penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata dan mulia atas tokoh ini. Namanya adalah Daniel. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu ketika Daniel dibuang ke gua singa atau ke lubang singa pada pemerintahan Nebukadnezar, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu bahwa ketika Daniel ada di lubang singa itu, di gua singa itu pun, maka tidak ada sedikit pun luka yang dia alami. Pakainya pun tidak ada sedikit pun robeknya. Nah, kita tahu ini merupakan suatu penyertaan ataupun keselamatan secara jasmani yang nyata-nyata sekali diberikan oleh Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan yang mengalami kuasa Tuhan bagi dia. Contoh adalah Daniel. Nah, kemudian ada lagi kisah tentang tiga orang Israel, SMA, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Nah, ini berkaitan juga dengan kisah-kisah yang sejaman dengan Daniel. Pada waktu itu Sadrak, Meshach, dan Abednego dibakar di pengapian yang 7 kali lebih panas dinyalakan. Nah, kita tahu, kita baca di ini di kitab Daniel. Nah, maka ketiga orang ini, ketika anak-anak Tuhan ini disuruh menyembah berhala-berhala Baal, raja ataupun pemerintahan Nebukadnezar, maka dia menolak. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan dibuang ke pengapian yang 7 kali lipat dipanaskan atau ditingkatkan suhunya. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Mereka bertiga di dalam, di pengapian, tidak ada yang gosong, tidak ada yang terbakar, bahkan pakaian mereka pun masih utuh. Nah, ini merupakan suatu mujizat, pertanda bahwa Tuhan itu ketika bertindak, ketika bekerja di dalam kehidupan kita, maka tiada yang mustahil. Nah, ini kalau kita pikirkan secara logis, maka tidak akan mungkin bahwa di dalam pengapian tidak ada yang terbakar, apalagi pengapian yang dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat panasnya pengapian itu, sehingga Sadrak, Meshach, dan Abednego tidak ada sehelai pun yang terbakar. Nah, ini tidak masuk akal kalau kita pikir secara logika, saudaraku ya. Tetapi itulah penyertaan Tuhan itu. Maka di dalam kehidupan kita pun jangan pernah untuk selalu membatasi Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu, berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan itu, ketika dia bekerja, ketika dia menopangkan tangannya bagi kita, mengaruniakan Roh Kudusnya bagi kita, maka tidak ada yang mustahil. Ingatlah segala pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Nama dia besar, Allah kita yang agung, Imam besar agung, Anak domba itu penuh dengan mukjizat, penuh dengan kuasa. Kiranya Bapak Ibu selalu kita mengandalkan Tuhan, penuhilah kiranya kita oleh karunia Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam ayat yang keempat tadi, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagiannya menurut kehendaknya.
mujizat-mujizat Tuhan dan pernyataannya dan kuasanya ya tidak pernah terbatas dan tidak pernah ya selalu melampaui akal pikiran manusia. Makanya Tuhan kita itu dahsyat dan hidup adanya. Saya senang sekali dan ya mudah-mudahan saya semakin juga cinta terhadap Yesus. Semakin hari semakin jatuh cinta pada Yesus. Semakin hari semakin jatuh cinta pada Yesus. Sehingga setiap harinya saya rindu untuk mendengarkan, membaca Taurat Tuhan, membaca firman-firman Tuhan. Sehingga saya ajak pun Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita hidup yang baru, lahir yang baru, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin cemerlang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mujizat dan kuasa Tuhan selalu nyata bagi kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong kita. Tuhan kita hidup tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah selalu di dalam iman, sola fide, dan firman Tuhan saja yang kita percaya. Sola scriptura. Tuhan Yesus memberkati kita semua.